Halo guys, balik lagi sama aku. Oke, video kali ini ya aku Bang Rexan Party Boy. Oke guys, ya sebelumnya aku mau minta maaf ya guys ya kalau misalnya ada suara hujan karena memang akhir-akhir ini di sini lagi musim hujan guys, dan hujannya tuh tiba-tiba gitu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba hilang, tiba-tiba cerah. Ya emang jelek banget sih cuacanya guys. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal reaction yang judulnya Asal Usul Hero Kalea Senangkep Gua Mobile Legends Bang Bang Indonesia. Jujur ya, aku belum lihat si hero-nya ini kayak gimana gameplaynya, jadi aku nggak tahu guys skill-skillnya dia. Karena ya bisa dibilang aku udah jarang main Mobile Legends akhir-akhir ini guys, karena lumayan sibuk juga dan aku keseringan main Genshin. Oke, jadi nggak perlu lagi, let's go. Oke, kita mulai sekarang guys, kita play. Dahulu kala, dahulu banget. dahulu. Oke, ini dulu Sekitar 1000 tahun yang banget, lalu, 1000 tahun. Badan Oke, Politis gua belum Island, lahir. Kecamatan Solari. Itu ada sebuah legenda tentang ular laut raksasa. Ya biar gampang, sang ular laut raksasa ini gue panggil Joko. Nah, Joko, menurut legenda oke. di sana, dulunya si Joko ini adalah sosok pelindung di Kecamatan Solari. Si Joko ini Benar. selalu ngehentiin berbagai bencana alam yang ngebahayain Kecamatan Solari. Kayak semisal ngehentiin tsunami, ngehentiin angin topan, boboi topan, wes barang Bentar, kali lah. bukan dia, Yang bukan dia. bikin warga di Kecamatan Solari ini jadi hormat dan respect banget lah ke si Joko ini. Wow, respect banget wo. Sampai pada suatu ketika tiba-tiba dari lautan itu muncul ombak tsunami yang gede yang mau Gede. menghantam Kecamatan Solari. Mereka menyebutnya ombak dahsyat yang tidak ada tandingannya. Nah, di saat itu si Joko ini langsung satset. Satset, Dia ini pakai semua melindungi. kekuatannya buat ngehentiin ombak dahsyat yang tidak ada tandingannya buat melindungi Kecamatan Solari. Ambasin! Dan berkat pengorbanannya, si Joko ini pun Jangan berhasil bilang buat dia menahan ombak Oh, dahsyat yang untung tidak dah. ada tandingannya dan nyelamatin Kecamatan Solari dari kehancuran. Anjay. Anjay. Nah, cuman ya, karena si Joko ini udah pakai semua kekuatannya, udah Dia all lemah. in, itu ngebikin dia ini sekarat. Nah, sebelum si Joko ini mokat, dia ini ninggalin sebuah telur di dasar laut. Ya, kayaknya pas Iya, dia ini kan dengan telurnya ombak, dia ini itu. ngeten, terus pluk gitu. Ya, kalau gitu harusnya namanya Oke. bukan Joko Jir. Ya wis lah, udah terlanjur. Iya, udah terlanjur, ha, nggak apa-apa. Setelah dia ini ninggalin sebuah telur, si Joko ini pun mokat. Mokat, udah gua tebak, pasti mokat. 1000 tahun pun berlalu. Nah, di masa sekarang, tiba-tiba telurnya ini netas. Gila, Dan 1000 dari tahun telur dia buat itu netasin. lahirlah Kalea. Dalam gambar wih. Bukan. Ya, dia ini seekor keturunannya si Joko, sang legenda ular laut yang berhasil ngehantiin ombak dahsyat yang tidak ada tandingannya. Anjay. Nah, cuman ya, Anjay. beda dengan si Joko yang tubuhnya itu full ular. Si Kalea ini terlahir dengan tubuh setengah manusia dan setengah ular. Dan karena hal itu, si Momika Dita, sang Dewi Laut Selatan ini selalu diam-diam mantau dan ngebimbing pertumbuhannya si Kalea ini. Ya, biar si Kalea ini nggak kehilangan arah gitulah. Kudu blok. Gitu. Oh ya, BTW yang ngasih dia nama Kalea ini ya si Kadita ini. Ya wes oke lanjut. Nah, karena si Kalea ini keturunan Joko sang ular laut ya. Dia ini dapat warisan kekuatan Joko sang ular laut. Anjay. Iya, Cuman Le. ya di saat itu si Kalea ini belum bisa ngendaliin penuh kekuatannya. Malahan Masih pas si belajar Kalea dulu ini ya. memakai kekuatannya, hal itu malah ngebahayain makhluk lain yang ada di sekitarnya. Agak lain. Dan hal itu malah ngebikin si Kalea ini mikir kalau alasan kenapa dia ini gak bisa ngendalin kekuatannya itu gara-gara dia ini terlahir dengan wujud manusia. Ya, dia ini malah nyalahin dan nganggap kalau wujud tubuh manusia ini wujud yang lemah dan ngehambat potensi kekuatannya dia. Ini pasti gara-gara wujud manusia ini. Tidak ada Bentar, spesial-spesialnya. dia cewek. Lemah. Kalau saja aku terlahir dengan wujud ular laut cowok. Joko, aku pasti bakal bisa lebih kuat dari sekarang. Minimal tuh ultiku berubah jadi Wush. ular raksasa. Wow. Harusnya gitu nggak sih? Apalah wujud manusia ini lemah, gak suka. Nah, pasti kalian nih yeping dan ngeluh gara-gara wujud manusianya dia ini disamperin sama si Kadita. Dan si Kadita ini ngomong, Apa tuh? Kalea, kamu tidak bisa berubah wujud menjadi ular raksasa begitu saja. Yang harus kamu lakukan sekarang, kamu harus bisa beradaptasi dengan wujud manusiamu. Anjay. Harus banget ya ada anjaynya. Aku tuh gak suka dengan wujud manusia ini. Ini wujud apa? Lama banget. Ih. ya si kalian nih kayak masih nggak terima gitulah. Dia ini masih kekeh batu epic kali mortal dan nyalahin wujud Oke. manusianya. Dan dia ini yakin kalau suatu saat dia ini bakal bisa berubah wujud jadi ular raksasa kayak si Joko leluhurnya terdahulu. Ya tapi kenapa
dia wujudnya manusia ya? Bilangin batu aman. Nah, lalu pada suatu ketika, pasti kalian ini lagi jalan-jalan di pesisir pantai Kecamatan Solari. Tiba-tiba dia ini diserang sama seekor makhluk elemental yang jahat. Bukan abis kan? Bukan Ributlah. Nah, keributan itu ngebikin si Badang dan warga Kecamatan Solari yang lain ini langsung nyamperin dan nolongin si Kalea ini. Dan dengan kekuatannya mereka, lebih tepatnya kekuatannya si Badang sih, mereka ini berhasil buat ngelahin dan ngusir makhluk elemental itu. Anjay. Gile. Nah, ngelihat kekuatannya si Badang ini, itu ngebikin si Kalea ini mikir, Gigi juga manusia satu ini. Tapi mereka tetap makhluk lemah, gak level sama aku. Waduh. ya, ngelihat kegigihannya si Badang ini, itu ngebikin si Kalea ini jadi kepo banget lah. Dan sejak saat itu, si Kalea ini diam-diam nge-stalking si Badang. Dia ini nyoba melajarin diam-diam gitulah gitu. cara bertarungnya si Badang ini. Ya, si Kalea ini nggak mau belajar langsung ke si Badang. Soalnya dia ini masih nganggep kalau manusia ini Manusia makhluk yang lemah. lemah dan gak selevel sama dia. Oke. Ya, gengsi lah. Cuman ya di sisi lain sebenarnya dia ini kan kepo sama kekuatannya si Badang. Cuman ya dia ini gengsi buat belajar langsung. Tapi kepo, tapi gengsi, tapi kepo, Ya, jadi tapi gengsi. bingung ya. Ya makanya si Kalea ini nyoba niru dan ngepelajarin diam-diam teknik bertarungnya si Badang ini. Nah tapi ya nggak tahu kenapa tiap si Kalea ini nyoba ngelatih kekuatannya pakai teknik bertarungnya si Badang, itu muncul kayak aura kekuatan dari dalam dirinya. Dan aura itu langsung nyamperin orang-orang di sekitar yang butuh pertolongan dan langsung nyembuhin mereka. Bentar tumben aku lihat Itu gambar bikin kayak si Kalea gini. ini ketahuan lah sama para manusia. Ya orang-orang yang merasa ketolong ini ya berterima kasih gitulah dan muji si Iya, Kalea karena ini. ditolong, kan? kata ilham. Cuman si Kalea ini kayak ngeles gitulah. Aku gak niat ngebantuin kok. Aku cuma ngetes kekuatanku aja. Sama aku Malu dia. kalau aku lebih kuat dari Badang. Ya si Badang yang ngedenger alasannya si Kalea ini ya cuma bisa senyum doang lah. Tidak, tunggu. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku ini sebuah kesalahpahaman. Dan ya, sejak saat itu si Kalea ini mulai cukup sering lah buat latihan bareng gitu, mabar, sebat. Dan hal itu selalu ngebikin aura kekuatan si Kalea ini muncul dan ngasih pertolongan ke orang lain. Harus banget kayak begitu ya? Nah, cuman ya si Kalea ini ya selalu ngeles gitulah. Enggak, aku tuh gak niat ngebantuin. Aku tuh cuma gabut aja. Ya meski si Kalea ini ngomong Sundere gitu ya, nggak sih warga Solari namanya? ini cuma bisa senyum lah. Soalnya mereka ini selalu ngelihat wajahnya si Kalea ini selalu ngeblus gara-gara dia ini malu. Ya kayak sundere gitulah. Bener sundere kan. Dan ya, sejak saat itu, warga Kecamatan Solari ini selalu minta bantuan dan menghormati si Kalea ini. Seperti halnya leluhur mereka yang minta bantuan dan menghormati Joko sang ular raksasa dulu. Dan ya, si Kalea ini juga selalu maulah buat nolongin mereka. Sama halnya Baik, kayak dia yang dilakuin sama si seringnya. Joko, sang ular raksasa terdahulu. Nah, pernah di suatu ketika, si Kalea ini ngenolongin dua nelayan yang kejebak di tengah badai laut yang ekstrim. Yang tidak ada tandingannya. Iya, Dan iya, ekor iya. ularnya. Dengan sigap, si Kalea ini berenang ke arah perahu para nelayan itu. Dan dengan dua tangan manusianya, si Kalea ini ngegendong dua nelayan itu dan nyelamatin mereka. Anjay. Oh, dia bisa nah, di terbang. saat itu si Kalea ini sadar kalau tanpa tangan manusianya, dia ini nggak bakal bisa ngegendong dan nyelamatin dua nelayan itu. Boleh juga tubuh manusia ini. Akhirnya dia Gigi kata menerimanya. Dan ya, sejak saat itu, si Kalea ini nggak lagi terpaku sama keinginannya buat bisa berubah wujud jadi ular raksasa kayak si Joko leluhurnya terdahulu. Dan sejak saat itu juga, si Kalea ini bertekad kalau dengan wujud setengah manusia setengah ular lautnya ini, dia ini bakal berjuang buat ngelindungi warga Kecamatan Solari dari segala bahaya yang ada. Bareng si Badang. Oke gas, Oke. oke gas. Tamat. Tamat guys. Asli aku kira cowok loh, ternyata cewek. Maafkan aku guys. Karena aku emang belum melihat review karakternya sama sekali. Walaupun nenek moyangmu adalah sang ular raksasa, takdirmu bukanlah di sini. Wujud manusiamu yang lemah gak akan bisa menampung kekuatan ular raksasa. Kenapa aku nggak bisa? Mimpi buruk. Cakep sih. Kekuatan ular raksasa.
cuma makhluk lemah yang hidup di daratan. Meski terlahir dengan ekor keren ini, tubuhku nggak ada spesial-spesialnya. Itulah aku, Kalea, sang pewaris ular raksasa. Itu badan nggak sih tadi? Baik ini aslinya. Badang lagi nggak tuh? Kasih latihan itu mah. Sudah kuduga. Wah, ternyata ini lumayan berguna. Ini ya makhluk elemental yang tadi. Berani macam-macam di sini? Dibantu badang. Warganya mana lempar batu doang lagi. Wujud manusiamu yang lemah gak akan bisa menempuh kekuatan Mengamuklah, mengamuklah. Tadi kayaknya aku salah baca deh, ada tulisan. Oh, bener dong ngamuk. Nge-heal. Jadi ini kekuatan ular. Kekuatanku. Ya, langsung OP biasa. OMC. Gile. Sekarang, saksikanlah kekuatanku. Habis guys. Oke guys, kerasan dari aku ya. Cuma aku masih penasaran kenapa dia wujudnya bisa setengah manusia gitu kan, karena sesuatu mungkin atau gimana gitu. Dan aku bener-bener guys, dia ternyata cewek. Aku kira cowok gitu ya, pas denger namanya kayak, hah cewek. Ya mohon maaf ya guys ya, karena aku kan kayak lihat karakter Harit gitu ya, walaupun bentukannya kayak cewek, ternyata dia cowok gitu. Sedangkan ini, ya udahlah. Oke ya, share next video, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.